Sikap tanggap pencegahan setiap negara akan COVID-19 menjadi perhatian banyak pihak. Majalah Forbes Amerika merilis artikel bahwa tugas penanganan pandemi terbaik yang ada di dunia memiliki satu kesamaan, yakni memiliki pemimpin wanita. Presiden Tsai Ing-wen berjajar bersama dengan Perdana Menteri Jerman Angela Merkel dan 5 lainnya, dan disebutkan jika Presiden Tsai Ing-wen adalah yang perdana menyikapi pencegahan pandemi di dunia. Cepat, tangkas, bahkan diakui oleh media CNN sebagai yang terbaik di dunia terkait langkah penanganan. Melanjutkan bantuan logistik sebanyak 7 juta masker ke Eropa, Monfa mengumumkan jika bantuan tahap kedua akan diberikan ke kawasan Eropa Utara dan Eropa Tengah serta Timur sebanyak 1,3 juta lembar masker guna mengimplementasikan niat bantu yang dimiliki oleh Taiwan. 北欧的瑞典跟丹麦，还有东欧的奥地利、斯洛伐克跟斯洛维尼亚，另外还有跟北欧就是交通运输动线攸关的波罗的海相关的国家。 Selain itu, ada beberapa Pemda di Filipina yang mengajukan bantuan kepada Taiwan. Maka untuk bantuan kemanusiaan tahap kedua juga meliputi 300.000 lembar masker bagi Filipina dan ratusan ribu masker lainnya bagi negara-negara yang termasuk dalam New Southbound Policy. Dan maskapai yang bertanggung jawab dalam hal pengiriman ke Filipina adalah Eva Air. Selain itu, Komisi Urusan Perantauan juga meminta bantuan pabrik manufaktur untuk mencetak 100.000 lembar masker bagi para perantauan di luar negeri, meliputi Swiss, Prancis, Inggris, dan Brasil. Tanggal 15 April, Taiwan mencatat penambahan 2 kasus baru yang berasal dari Amerika. Satu diantaranya sepesawat dengan 11 penumpang pesawat CAL CI-011 yang dinyatakan positif tanggal 30 Maret lalu. Taiwan tengah aktif melakukan diplomasi masker dengan bantuan pesawat China Airlines. Meskipun pada bagian luar kargo tertulis Taiwan Can Help dan berbendera Taiwan, di sampingnya ada bendera maskapai CAL, sehingga kerap menimbulkan kerancuan bahwa bantuan berasal dari Tiongkok dan memicu perdebatan pergantian nama maskapai CAL. Untuk hal ini, Perdana Menteri Su Tseng meminta maskapai untuk menyarukan tulisan China berbanyak unsur Taiwan. Pihak CAL menjawab untuk tugas pengiriman logistik medis selanjutnya tidak akan menempelkan bendera perusahaan. Terkait apakah nama CAL akan dirubah, ada legislator yang berpendapat jika perubahan nama maskapai akan pengaruhi izin penerbangan internasional dan berkaitan dengan ragam unsur politik. COVID-19 berikan pukulan telak bagi perekonomian dunia. IMF memprediksi jika dunia akan menghadapi resesi ekonomi terparah sepanjang sejarah sejak depresi besar tahun 1930-an. Pesimisme IMF akan PDB dunia tahun ini karena dampak buruk akibat pandemi COVID-19 akan menyusutkan pertumbuhan perekonomian global menjadi minus 3%. Angka ini jauh lebih rendah dari krisis moneter 2008 silam. Dengan perhitungan kasar, total jumlah kerugian mencapai 9 triliun dolar Amerika Serikat. Perekonomian Taiwan juga akan mengalami dampak jauh lebih rendah dari prediksi DKBAS di bulan Februari lalu yang masih diperkirakan mencapai 2,73%. Angka pertumbuhan PDB Taiwan menurut IMF adalah minus 4%. Pemerintah diimbau dapat langsung memberikan dana subsidi uang tunai dengan perhitungan pajak pendapatan yang ditarik sebesar 12% ke bawah, masing-masing diberikan 10.000 dolar Taiwan. Namun Menteri Keuangan Su Chien-rong masih mempertimbangkannya. Presiden Donald Trump belakangan ini terus mengkritik bahwa WHO lebih bersondong kepada pihak Tiongkok, mengumumkan penghentian sementara pendanaan terhadap WHO pada tanggal 14 April. Trump mengkritik jika politik telah mencundang bidang profesional medis. Desember lalu telah ada informasi jika COVID-19 dapat menular di antara sesama manusia, namun malah meremehkannya. Banyak manusia yang kehilangan nyawa saat ini, termasuk dampak buruk terhadap ekonomi. Semua ini adalah karena WHO. The WHO failed in this basic duty and must be held accountable. It's time after all of these decades. Amerika ada pendana terbesar bagi WHO. Tahun 2019 telah mendonasi sebesar lebih dari 400 juta dolar Amerika Serikat atau 15% dari APB WHO. Dengan pemutusan subsidi dari Amerika, tentu memberikan dampak besar bagi WHO. Pemutusan sementara subsidi adalah langkah pertama. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo menegaskan bahwa Amerika menghendaki jawaban berkenaan dengan kondisi pandemi yang sesungguhnya terjadi di Tiongkok. 7 senator dari Partai Republik juga telah menyurati WHO untuk meminta dana pandemi, catatan rekaman, surat penyurat, bahkan meminta Sekjen Tedros Adhanom Ghebreyesus untuk turun jabatan, serta menggelar rapat besar pertanggungjawaban. Emosi Amerika yang begitu tinggi dikarenakan kondisi dalam negerinya sendiri. Jumlah kasus positif terinfeksi tercatat lebih dari 600.000 orang, lebih dari 20.000-an orang meninggal. Kondisi terparah New York, jumlah kasus tercatat lebih dari 200.000 orang, dan 10.000-an kasus meninggal.